cepat dia melakukan pergerakan. Satu penetrasi yang cepat dari seorang Eli Aiboy. Maksudnya tadi bola dikirim menuju kepada Zainal Ihwan. Dan bola masih berhasil direbut oleh para pemain Persiwa Wamena yang kali ini mencoba melakukan satu serangan balik. Beradu sprint bagaimana Alex Bulalo. Begitu cepat, sayang sekali bola yang terlambat bisa dikuasai oleh para pemain dari Persiwa Wamena. Satu serangan demi serangan tadi. Kita lihat bagaimana Habel Satya beradu ketangkasan dengan seorang Alexander Pulalo yang akhirnya dimenangkan oleh Alex Pulalo. Kembali kali ini Eli Aiboy. Masih Eli Aiboy berada di sektor sebelah kiri. Satu pelanggaran terjadi di partai yang berlangsung begitu ketat di awal-awal babak pertama ini. Ya, bagus sekali di sini kita melihat contoh bagaimana Arema bertahan. Alexander Pulalo begitu konsentrasi di belakang. Ada overlapping yang dilakukan oleh Habel Satya. Namun begitu fokusnya ya dalam dikuasai oleh Immanuel Patwa. Langsung saja tarik Koi. Atau juga bola kali ini berusaha direbut. Satu pelanggaran, bagaimana wasit Jasa Zleh itu melihat ada satu pelanggaran terjadi terhadap Ortisan Salosa yang dilakukan oleh Romi Martubong yang menggantikan posisi dari Peter Rumaropen. Dan juga dari Hendro Kartiko untuk keluar dari garis gawang, mengamankan bola, memberikan peluang bagi Arema untuk melakukan serangan balik. Apa yang terjadi? Pato Morales meringis kesakitan. Ya, kita lihat bagaimana tepat sekali wasit berada di dekat daripada Pato sebelum dia meniupkan peluit. Dan di sini satu indikasi lagi bahwa pemain dari Persiwa tidak bisa memberikan kebebasan pada Pato. Kita lihat bagaimana tackling dari belakang sangat keras. Namun sejauh ini kita belum melihat apakah wasit mengganjar dengan kartu kuning. Untuk bisa leluasa. Kali ini Alex Pulalo berikan kepada Eli Aiboy. Sudahkah berada dalam posisi offside seorang Eli Aiboy? Iya, belum begitu terlihat jelas Indra bagaimana apakah Eli memang berdiri pada posisi. Oh ya, jelas sekali ya Indra. Kita lihat di sini wasit atau hakim garis sangat jelas mengangkat babak pertama ini. Dan kita lihat bagaimana apabila kerap sekali tetap Persiwa meladeninya Indra. Saya tidak begitu yakin apakah Persiwa sejauh mana mereka atau semampu mana mereka bisa menghalau serangan daripada Arema sendiri. Jadi bebas kali ini berada di sektor sebelah kiri dari Arema Malang. Kita lihat bagaimana Suroso melakukan satu pelanggaran tadi. Ini para pemain dari Persiwa Wamena. Kita lihat ada Sandesea berada di dalam kotak penalti. Begitu juga dengan Edi Foray berusaha disundul. Memang terjadi perebutan bola, masih para pemain dari satu tendangan kali ini tidak berada dalam posisi offside dan ternyata memang sudah berada dalam posisi offside. Asisten wasit 2 Suryadi telah mengangkat bendera. Ya, sebenarnya satu peluang yang didapat oleh pemain-pemain daripada Persiwa, namun memang kita lihat bagaimana ya 4 jelas sekali Rendra bagaimana pada saat Oka John melakukan shooting kita lihat 4 pemain. Langsung saja coba bola dikirim ke dalam kotak penalti. Sudah dilakukan kali ini. Masih dapat di-heading oleh para pemain dari Arema Malang. Pato Morales tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Tarik untuk menguasai bola. Dan kali ini bola berhasil dikuasai dengan baik oleh Zainal Ihwan. Masih Zainal Ihwan membawa bola dari sektor sebelah kiri pertahanan. Kali ini ada Ortisan Salosa yang datang membantu. Berikan bola ke dalam kotak penalti. Lebih dekat kepada penjagaan Charles Wook. Satu peluang bagi Arema Malang. Peluang emas bagi Arema untuk mencetak gol. Di sini kita melihat bagaimana overlapping seorang Ortisan Salosa membuka ruang gerak di lini pertahanan Persiwa. Umpan yang dikirimkan juga sangat baik. Namun cemerlang atau konsentrasinya kiper Charles Wolf di sini berjibaku. Kita melihat di sini ia berjibaku dengan datangnya Pato Morales menangkap bola meskipun ia cedera. Inilah salah satu usaha dari para pemain Persiwa dalam menghalang Arema. Spirit, kerjasama maupun semangat. Bermain dengan normal dari kaki ke kaki dan melakukan terupas kepada Pato maupun juga Eli. Saya pikir peluang mereka cukup besar untuk mencetak gol. Dorong bola kali ini. Coba lakukan kanan Pato Morales. Tidak diberikan sedikit pun ruang Pato Morales. Bagaimana Oka John terus menghalau pergerakan dari Pato Morales. Sebuah pelanggaran yang intimidatif. Di sini kita melihat Oka John tidak ada usaha untuk meraih bola. Melakukan pelanggaran dari belakang. Dan bagi Pato Morales ini sangat riskan ya. Karena ini adalah pelanggaran kedua keras yang ia alami. Bagi seorang striker ini bukanlah sebuah situasi. Dari Persiwa Wamena berhasil ditutup oleh Herman Rontini yang posisi aslinya adalah seorang sayap kiri untuk membantu pertahanan dari Persiwa. Kembali lagi Alex Pulalo berhasil menghalau pergerakan dari Sandesea. Ya, inilah salah satu contoh bagaimana pemain senior seperti Alex Pulalo melakukan pelanggaran yang bersih di sini. Tidak ada unsur intimidatif, tidak ada unsur keras, tidak ada unsur kasar. Inilah salah satu contoh bagi pemain-pemain muda kita. Bagaimana seorang pemain veteran tetap bermain dengan kepala dingin. Kita juga bisa melihat ini merupakan duel antara dua Tarik yang bertanding di sore hari ini. Dan kali ini kita lihat bagaimana Suroso. Masih Suroso kali ini. Langsung apa yang terjadi? Ada seorang pemain dari Persiwa Wamena yang tergeletak. Apa yang terjadi? Kita belum bisa melihat apakah sebuah sikutan yang dilakukan
Wasit Yesayas Lehitu mengeluarkan kartu kuning pertama kepada kapten kesebelasan Alexander Pulalo. Tempo yang begitu ketat, tempo yang begitu kencang. Akankah membuat para pemain sedikit terganggu emosinya? Ya, memang dengan permainan sangat cepat kita tidak begitu melihat bagaimana terjadi sikutan ya. Di sini kita lihat bagaimana apakah benar terjadi sikutan. Iya, jelas sekali kita bagaimana Alex melakukan sikutan terhadap pemain daripada Immanuel Patwa. Untuk Persiwa Wamena. Patricio Morales kali ini langsung saja bola. Kirim bola kali ini kepada Zainal Ihwan berada di sektor sebelah kiri dari Persiwa Wamena. Bisakah Zainal Ihwan? Satu pelanggaran yang begitu keras dilakukan terhadap Zainal Ihwan oleh kapten kesebelasan Herman Rontini. Bisakah atau keluarga kembali kartu kuning untuk kapten kesebelasan yang bertanding di sore hari ini? Saya pikir tensi pertandingan lah yang membuat pertandingan ini tambah keras dari menit ke menit. Di sini kita melihat bagaimana Zainal Ihwan tidak berada pada posisi berbahaya. Namun keputusan dari sang kapten di sini Herman Rontini untuk melakukan pelanggaran keras justru bisa merugikan timnya. Satu kartu kuning berarti ia akan bermain lebih berhati-hati. Bukan tidak mungkin akan lebih mudah bagi para pemain Arema untuk memancing emosi Herman Rontini. Dua kapten kesebelasan dari tim yang bertanding di sore hari. Lini pertahanan Persiwa. Bagaimana Tarik mencium Singo Edan. Sudah lakukan kali ini sepak pojok. Masih kali ini bola mengarah kepada Tarik El Janabi. Kembali lagi bola melintir diarahkan ke dalam gawang. Masih diamankan oleh Charles Wolf. Dan kita lihat ada sebuah tabrakan antara Charles Wolf dan juga oleh Bruno Kasmir. Dan ternyata kartu kuning dikeluarkan oleh seorang Yesayas Lehitu kepada Bruno Kasmir. Ya, belum begitu kelihatan bagaimana sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh Bruno Kasmir. Apakah melakukan sikut atau dengan kepala terhadap Charles Wolf. Namun saya melihat di sini wasit begitu tepat karena dia berada dekat dengan kejadian bahwa keputusan wasit sangat tepat memberikan kartu kuning kepada Bruno. Memang bola sudah ditangkap oleh Charles Wolf dan kita lihat bagaimana di sini pelanggaran terjadi. Ternyata sikutan terjadi Indra. Ya, di sini sangat wajar ya wasit memberikan kartu kuning. Lihat jarak juga. Ini para pemain Arema mencoba mencari celah dari disiplinnya para pemain Persiwa juga mengadakan satu serangan balik kali ini. Coba begitu cepat larian coba dilakukan oleh Sandesea. Beradu badan dia dengan Suroso dan dia sudah satu pelanggaran mendorong Suroso Sandesea. Ya, saya melihat di sini bagaimana apa yang dilakukan oleh atau penjaga garis mengangkat bendera. Saya melihat tidak ada indikasi sama sekali harusnya ini pelanggaran karena kita lihat bagaimana kedua tim kita lihat Sandesea menangan dengan bahunya dan tidak ada sama sekali dorongan. Ini body charge Rendra. Saya pikir ini tidak pantas diberikan pelanggaran. Oleh Pato Morales yang lebih banyak justru beroperasi di daerah kotak penalti Persiwa. Suroso baru saja kembali kali ini tekanan melalui Habel Satya. Pelan saja dia maksudnya berikan bola. Sudah berada posisi offside. Peter Ruben belum posisi offside dan satu tendangan berhasil diamankan oleh Hendro Kartiko. Ternyata bukan suatu offside. Ya, kita lihat bagaimana Hendro begitu marahnya. Kita lihat memang umpan yang diberikan kepada Peter sangat-sangat baik dan memang tidak offside karena di belakang masih ada Suroso Rendra. Dan kita lihat bagaimana shooting dilakukan oleh Peter sangat terarah terhadap kepada Hendro Kartiko dan kita lihat peluang hilang daripada Persiwa. Ya, kembali kali ini berada di sektor sebelah kanan. Zainal Ihwan kembali beradu dengan John Ono Rionde. Apa yang terjadi tentunya di Stadion Kanjuruhan di sore hari ini. Kita bisa menyaksikan salah satu partai terbaik yang berlangsung di Liga Jarum Indonesia 2007. Bagaimana kedua tim yang memuncaki dan juga berada di papan atas grup 2 wilayah timur ini. Coba Alexander Pulalo. Dan juga kita lihat Alexander Pulalo. Ada juga Akbar Rashid dan juga Sutaji di sektor lapangan tengah kali ini. Bagaimana Akbar Rashid atau juga Sutaji langsung kirim bola kembali kepada Ortizan Salosa. Pelan saja dia kerjasama dengan Tarik. Atau juga tadi dengan maksudnya dengan Akbar Rashid. Satu pelanggaran dilakukan oleh Ansori. Akankah kembali satu pelanggaran ini yang sangat berbahaya bisa membuat Ansori yang harus bermain lebih tenang karena telah terkena kartu kuning. Iya, kita lihat bagaimana Akbar sudah lebih dulu mendorong bola dengan kaki. Itu mengejar ketertinggalan. Iya, saya setuju memang kedua tim memang harus menerapkan strategi pressure apabila kedua-duanya masih atau memasuki daerah pertahanan masing-masing. Karena kita lihat indikasi melakukan pressure sangat dibutuhkan karena kita lihat bahwa kedua tim mempunyai kecepatan yang sangat-sangat baik dalam melakukan serangan. Tidak, wow, sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat tadi umpan terobosan kepada Zainal Ihwan dari seorang Pato Morales. Iya, kita lihat bagaimana memang sebenarnya belum begitu jelas trend dari kasat mata kita. Dan ya, inilah umpan yang dilakukan. Dan ya, kita lihat satu langkah Zainal Ihwan telah berdiri di depan daripada pemain pertahanan atau Oka John. Sehingga hakim garis mengangkat bendera dan menyatakan bahwa Ihwan offside. Peluang kali ini melalui Edi Fodai. Dan masih ada Bruno Kasmir yang menghalau bola.
Satu pelanggaran terjadi, kembali lagi. Handball, kita lihat bagaimana. Dengan Alex, dan dia memenangi dari awal babak pertama. Dia melakukan hal ini sangat-sangat luar biasa dan sangat baik. Tarik kali ini, dan ternyata bola diambil oleh Alexander Pelalo. Kembali kali ini Tarik Aljanabi mengirim bola ke dalam kotak penalti. Satu sundulan coba dilakukan oleh Patricio Morales. Masih dapat dihalau kali ini. Kembali semakin semangat pertandingan di sore hari ini. Satu pelanggaran tadi terhadap Peter Rumaropen yang dilakukan oleh Akbar Rashid. Inilah pemain yang memang harus diwaspadai, Peter Rumaropen. Sejak ia masuk menggantikan Romy Maturbong, kita melihat bagaimana ia sangat berpengaruh di lini tengah. Bagaimana ia mengatur irama pertandingan. Ada di belakang, ada di depan. Inilah salah satu kunci sukses Persiwa. Bagaimana kolektivitas dari para pemain mereka bisa. Salaman untuk menjaga sportivitas. Sepak pojok kali ini sudah dilakukan. Masih dapat dihalau oleh para pemain dari Arema Malang kali ini. Yohanes mencoba menggapai bola. Kembali lagi, Ortiza Salosa kali ini. Masih Ortiza Salosa. Langsung kirimkan bola kepada Pato Morales. Masih Pato Morales kali ini, ada Tarik yang menjaganya. Cukup skill yang luar biasa dari seorang Pato Morales. Dan harus dihentikan dengan paksa oleh Herman Rontini. Ya, kembali kita lihat bagaimana Herman melakukan personal foul terhadap Pato yang memang sudah melakukan trik yang sangat baik. Dan kita di sini pelanggaran kembali terjadi karena pemain dari Persiwa ini melakukan tackling dari belakang. Inilah yang dibutuhkan oleh Arema, skill individu dari Pat. Kita lihat bagaimana, apakah dia akan diberikan kartu, kita lihat bagaimana terjadi sedikit kericuan. Ini sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Kita melihat tensi pertandingan yang tinggi. Wasitlah yang harus mengontrol akan situasi ini. Situasi yang panas di mana setiap pemain ingin memukul satu sama lain. Ya, ini adalah yang satu kita katakan tadi, Bung Binder, bahwa apabila wasit dari babak pertama tadi lebih tegas dengan apa yang dengan sikut, bahkan kejadian ini tidak akan terjadi di babak kedua ini. Seharusnya wasit berani untuk memberikan kartu merah apabila memang kerap sekali terjadi sikutan-sikutan yang harusnya tidak perlu dilakukan. Sesuatu di luar areal permainan ya. Ya. Kita lihatlah dia Suroso. Dan daya tahan lambat apa yang terjadi antara Suroso dengan Tarik. Daya tahan lambat ini kita akan bisa melihat bagaimana argumen antara Suroso dan juga Tarik. Oh. Wow. Saling meludah. Saling meludah dan juga ada satu dorongan dari Suroso. Mudah-mudahan saja ini tidak bisa menjadikan satu contoh yang tidak baik. Ya, sayang sekali. Contoh yang tidak baik tentunya bagi para pemain lainnya. Khususnya para pemain muda ya. Betul sekali. Kembali kali ini Hendro Kartiko menghalau bola. Dan kembali lagi Hendro Kartiko dengan Sandesea. Kita lihat bagaimana terjadi argumen antara Hendro Kartiko dengan Sandesea. Memang begitu faktor keletihan sudah mempengaruhi para pemain. Faktor emosi menjadi sesuatu hal yang kerap muncul. Ya, kita lihat bagaimana ketika Hendro melakukan